Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Dian Pertiwi MSI dari jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi biologi, yaitu mata kuliah bioinformatika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ampu bersama dengan tim dosen, yaitu dengan Bapak Imade Okeriawan, SPD MS. Mata kuliah bioinformatika merupakan salah satu mata kuliah wajib yang dibelajarkan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai penerapan teknik-teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis data-data ataupun informasi biologi. Dalam mata kuliah ini dipelajari mengenai penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan DNA, asam amino, dan hal-hal yang berkaitan dengan organisme biologi. Pada mata kuliah ini, terdapat 10 capaian pembelajaran prodi yang dibebankan, yang meliputi 3 capaian pembelajaran sikap, 3 capaian pembelajaran pengetahuan, 2 capaian pembelajaran keterampilan umum, dan 2 capaian pembelajaran keterampilan khusus. Sementara itu, untuk CPMK dan sub-CPMK pada mata kuliah bioinformatika ini, masing-masing dibebankan 4 capaian yang berkaitan dengan topik-topik yang dibelajarkan dalam mata kuliah ini. Adapun topik yang dibelajarkan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, pengertian dan penerapan bioinformatika, materi genetika, dogma sentral biologi yang mencakup replikasi, transkripsi, dan translasi, PCR, elektroforesis, dan sequencing, database sekuen, database literatur, bank data genetik, database protein, teknik biologi molekuler, primer dan desain primer, analisis data genetik, serta analisis dan rekonstruksi pohon filogenetik. Perkuliahan bioinformatika dilaksanakan secara luring dan daring. Perkuliahan secara luring dilakukan sebanyak 80% dari total pertemuan dengan pelaksanaan melalui tatap muka di kelas. Sementara untuk pertemuan secara daring, sebanyak 20% dari keseluruhan pertemuan dan dilaksanakan melalui Zoom ataupun melalui pembelajaran melalui video. Pertemuan perkuliahan secara total sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan ujian, yaitu yang dilaksanakan dengan 1 kali ujian tengah semester atau UTS dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan bioinformatik ini meliputi ceramah, diskusi, tutorial, serta diselingi dengan kegiatan praktik. Kegiatan praktik ini dilakukan pada pertemuan tertentu. Hal ini dilakukan karena pada materi tertentu terdapat hal yang berhubungan dengan praktek penggunaan komputer yang dilakukan untuk analisis data biologi. Komponen penilaian pada mata kuliah bioinformatika ini meliputi penilaian proses dan penilaian kognitif. Penilaian proses sebesar 60% dari keseluruhan penilaian yang meliputi penilaian sikap, partisipasi dan keaktifan, serta penyelesaian produk atau tugas. Sedangkan penelitian kognitif sebesar 40% dari keseluruhan penilaian yang meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut ini merupakan cuplikan video pengajaran pada mata kuliah bioinformatika pada pertemuan ke-13 dengan materi analisis data genetik, DNA barcoding, BLAST, dan editing sequence. Selamat siang adik-adik. Siang. Swastiastu. Sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu di perkuliahan bioinformatika ya, untuk pertemuan ke-13 ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai analisis data genetik ya, mengenai DNA barcoding, BLAST, serta editing sequence gitu ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai untuk materi, kita mulai dulu dengan doa. Untuk doa saya pimpin langsung, berdoa silakan.
Baik, untuk pertemuan hari ini kita kan sebenarnya sudah membahas berbagai informasi sama materi tentang bioinformatik ya. Untuk materi sebelumnya kita bahas tentang program ya sama filogenetik ya untuk pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak kita mempelajari program apa sih yang bisa kita gunakan di dalam bioinformatika? Ada yang bisa menyampaikan program apa yang biasanya kita gunakan dalam bioinformatika? Baik Ibu, izin menjawab. Jadi program yang dapat kita gunakan untuk bioinformatika itu yang pertama ada database materi genetik, jadi bisa menggunakan NCBI dan GenBank lainnya. Kemudian ada pengolahan data menggunakan Mega. Ya, jadi ada berbagai program ya. Tadi ada dua yang disebutkan oleh Bubur, ada GenBank, yang pertama ada Mega yang kedua ya. Sebenarnya ada banyak lagi selain kedua program itu, ada yang namanya sequencer, ada bioedit dan Philips dan sebagainya. Itu bisa kalian cari juga di literatur ya. Karena di Google itu sekarang sudah banyak seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai apa itu DNA barcoding, BLAST sama editing sequence seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik tersebut, kita ingat kembali dulu sebenarnya analisa data genetik itu apa sih? Kita melakukan apa dengan analisa data genetik? Ada yang bisa menjawab? Apa yang kita lakukan dalam analisa genetik? Data apa yang kita inginkan? Kita harus memprogres seperti apa? Ada yang bisa mengemukakan idenya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi analisis data genetik itu kurang lebih kita memperoleh data genetik berupa nukleotida atau polipeptida yang kita bandingkan dengan database, dan itu kita bandingkan untuk memperoleh misalnya kedapatan filogenetik ataupun jenis-jenis polipeptida yang dihasilkan dari nukleotida tadi. Dan juga kita bisa analisis bagaimana perbedaan tersebut itu bisa mempengaruhi garis evolusi dan sebagainya. Ya, baik ya, tadi sudah disampaikan oleh Yuan ya tadi salah satu fungsi dari analisa genetik ya. Jadi untuk mengidentifikasi ya, sama untuk membandingkan data yang kita miliki dengan data di database seperti itu. Nah, analisa data genetik itu sebenarnya kita mau mendigitalkan gitu ya. Jadi kita punya data biologis ya yang kita miliki, itu DNA, RNA, protein dan sebagainya, bahkan data karakter ya. Nah, data itu yang kita buat menjadi data komputer. Kalau kita menganalisis secara manual, kita harus menghitung 1, 2, 3 seperti hitungan matematika ya. Nah, kalau dalam bioinformatika kita menghitungnya dengan bantuan komputer ya, seperti kode binari gitu ya, 1010 itu. Nah, kita di sini juga memodelkan datanya seperti itu ya. Jadi kita masukkannya ke dalam program komputer dengan analisa genetik. Nah, data-data genetik ini ada data RNA, DNA, protein, dan berbagai data lainnya yang kemudian dianalisis dengan seperti yang tadi disampaikan, dengan data filogenetik, dengan barcoding, genome analisis dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu DNA barcoding. Ada yang bisa menyampaikan nggak? DNA barcoding itu apa sih? Ya, gimana? Mungkin kalau dari namanya tuh DNA barcoding itu kalau misalnya kita belanja di supermarket tuh ada garis-garis putih, garis-garis hitam, terus ada angkanya. Itu di scan bisa mengidentifikasi bahwa kode tersebut itu adalah untuk item ini. Nah, mungkin sama juga kayak di DNA, barcoding itu dalam bentuk nukleotida yang di scan dan itu bisa diterjemahkan bahwa itu adalah organisme tersebut gitu. Misalnya sekuensinya 100 itu organisme apa gitu. Ya, itu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi DNA barcoding itu kalian kan sering belanja barang ya di supermarket ya, seperti barcode produk yang ada di supermarket gitu ya, seperti tampilan di sini. Ini barcode yang sering kita lihat di supermarket seperti ini. Nah, DNA barcoding dalam genetika itu juga seperti itu ya. Jadi kita
kita DNA kita itu diibaratkan sebagai kode yang bisa di scan untuk menentukan ini si A, ini si B, seperti itu ya. Jadi itu. Nah inilah yang akan kita data ini akan kita ambil di laboratorium dan kita digitalkan. Nah data inilah yang nanti akan kita proses atau kita olah untuk dapat mengidentifikasi atau mengetahui analisis tertentu tentang biologis dari suatu organisme, gitu ya. Sama mengecek urutan atau sequence DNA-nya, apakah dia bagus atau tidak. Ceknya dari kromatogram tadi ya, jadi dilihat kromatogramnya bagus atau tidak, supaya kalian tidak mubazir ya untuk mengerjakannya. Terus setelah kalian scroll ternyata sequence-nya atau kromatogramnya itu noise-nya banyak dan peak-nya tuh rendah-rendah, ya berarti itu nggak usah diedit lagi, nggak perlu diedit, karena itu udah pasti sequence-nya tidak bagus untuk dipakai, langsung digunakan. Tapi kalau kromatogramnya bagus, kita bisa langsung gunakan untuk analisis, gitu ya. Kalau ada beberapa yang peak-nya kurang bagus, ada yang bagus, nah kita perlu masuk ke step berikutnya, yaitu editing sequence ya. Jadi dalam editing sequence itu kita yang pertama menyesuaikan panjang dari sequence-nya, itu ya, panjang ini supaya tidak tumpang tindih, ada yang lebih panjang atau lebih pendek, karena nanti akan mempengaruhi analisis data kita, gitu ya. Lalu kita juga perlu menghapus bagian sequence yang tidak diinginkan. Jadi misalnya di bagian depan atau di bagian belakang itu dia kurang bagus ya, jadi kita hapus. Atau kita misalnya dalam satu individu yang sama. Kalau individu berbeda, tidak bisa dilakukan seperti itu ya, bisa langsung diganti ya. Maka belum tentu sama. Ya. Nah setelah itu kan sudah ya dicek semua, udah bagus sequence-nya. Lalu kita cek dia asam aminonya. Kalau dia sequence-nya merupakan sequence coding region. Coding region itu adalah, ada yang tahu nggak? Coding region itu sequence seperti apa? Atau saya kasih contoh nggak? Coding region itu ada hubungannya dengan codon ya. Codon region ini ada hubungannya dengan codon. Coding region itu apa? Ya, Coding region itu mungkin DNA atau RNA-nya seperti itu. jadi coding region ada lagi yang mau coba mengumpulkan pendapat? Ya. Mungkin kalau coding region itu kan khusus untuk mengcoding, artinya dari sequence DNA itu yang bisa dijadiin protein. Kan ada beberapa sequence DNA itu yang nggak dijadiin protein, tapi control region atau site identification region gitu. Jadi untuk cuman mendetek, nggak dipakai buat Lihat genom itu kan tidak semuanya mengkode protein ya. Jadi urutan DNA atau RNA itu tidak semua mengkode protein. Ada yang hanya berfungsi seperti intron, yang kan hanya berfungsi untuk menyisipi. Ya. Nah, untuk yang mengkode protein atau coding region itu daerah yang akan mengkode asam amino. Jadi nanti hasil akhirnya akan menjadi sebuah protein. Nah, kalau yang non coding region itu berarti daerah yang tidak mengkode asam amino, tidak jadi protein. Contohnya adalah sitokrom oksidase 1. Itu kan dia mengkode protein ya, jadi yang produksi dalam metabolisme ya. Jadi, kalau control region dia coding apa non coding? Non coding ya, jadi dia non coding, jadi dia tidak berfungsi untuk menghasilkan protein ya atau asam amino. Sequence kita juga meng-line ya, atau mensejajarkan ya antara satu sequence dengan sequence lain ya, satu sampel dengan sampel lain. Kita lihat sini kan ada nanti akan muncul asterisk ya, tanda bintang ya. Nah tanda bintang ini menyatakan kalau nukleotida dari keseluruhan sampel ini grupnya sama, ya, atau nukleotidanya sama. Kalau ada yang tidak ada asterisknya, berarti dia ada perbedaan di situ. Ya. Kita sebutnya di sini adalah size ya. Di size itu dari size 1 sampai size sekian, 10
ini desain 4, itu 234 desain 4 berarti dia ada aspeknya, ya, nukleotidanya sama. Ya, ini yang kita lihat, dan di sini di dalam program juga bisa melihat berapa banyak nukleotida yang sama dari keseluruhan sekuen, ya, ada presentasenya. Nah, setelah kalian dapat sequence seperti itu sudah diedit, kalian akan melakukan tadi perbandingan dengan menggunakan BLAST. BLAST ini sebenarnya salah satu aja gitu ya, salah satu program yang ada secara online ya. Mungkin ada lagi program lain untuk website lain. Ya. Nah, BLAST ini dia akan menemukan wilayah kesamaan antar sekuen DNA tadi ya, dilihat dari homolog dan tidak homolog sekuensinya size-nya. Nah, ini juga ada beberapa pilihan untuk programnya, tergantung data yang kita inginkan dan output yang kita inginkan. Ya, jadi nah ini ada yang nucleotide BLAST, ini untuk data DNA ya, nukleotida ya. Asam amino yang kita bisa pilih untuk memilih protein apa, gitu ya. Nah, ada juga BLAST X, ini untuk mentranslasikan ya dari nukleotida ke protein. Itu juga T+N, dari protein ke nukleotida dibalik. Karena kalau kodon itu kan ada, nukleotida kan cuma ada 4, kodon ada 20 ya. Jadi ada ada perbedaan sedikit dari hasil yang didapatkan gitu, dari 20 asam amino itu ya, bisa dari nukleotida yang berbeda menghasilkan asam amino yang sama gitu ya. Jadi hal yang bisa kalian lakukan, bisa masuk ke situs BLAST, lalu pilih programnya seperti tadi, input data sequence. Input data sequence itu bisa kalian lakukan dengan mengcopy dan memasukkan data ke dalam bagian BLAST tadi ya, aplikasinya. Lalu di run data dan analisis dan hasil perbandingannya. Misalnya contoh kita pilih yang nukleotide BLAST ya, untuk DNA ya tadi ya. Nah, ini kalian masukkan sini datanya, ini lalu kalian pilih setting yang diinginkan. Ya. Kalau kalian punya data sequence manusia, kalian masukkan di sini ya. Punya data tentang tikus, mencit dan sebagainya, masukkan di sini ya. Dan kalau misalnya di luar dari itu, kalian juga bisa setting untuk dan pilihan informasi yang lain. Ya. Nah, setelah dipilih ini biasanya kalau misalkan seperti tadi kita tidak tahu nih ini sampel spesies apa dan kemungkinan nggak ada, kalian bisa pilih yang ini, program selection ini pilih yang somewhat similar ya, jadi yang mirip lah, paling mirip kayak ada muncul di situ. Itu biasanya kita akan mulai dengan yang paling similar, yang paling tinggi kesamaannya. Kalau udah mau di run, plus akan muncul yang seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini tergantung lama tidaknya, tergantung ya, dengan kualitas internet ya. Ini masih bergantung pada kualitas internet kalau di sini ya. Ini akan muncul itu. Nah, ini nanti akan muncul data seperti ini ya, ini atasnya, lalu di bawahnya akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Ini sebenarnya data sequence kita ya. Ini informasi tentang sequence kita. Programnya. Nah, ini nanti yang kita baca ya. Kita baca. Ini salah satu contohnya yang selonia midas. Yang tahu selonia midas apa? Hijau ya. Selonia midas di sini. Nah, di sini kita akan melihat gene bank beberapa sequence yang mirip dengan sampel kita. Nah, di sini kita akan melihat, yang dilihat adalah backscore ya. Backscore itu adalah nilai dari keseluruhan nilai-nilai yang ada di sampingnya ini ya. Nilai yang tertinggi, backscore tertinggi pasti dia paling di atas ya. Tapi belum tentu nilai yang paling di atas ini, sequence yang di atas ini adalah benar sequence kita. Ya, bisa aja dia nomor 2 atau nomor 3 yang benar spesiesnya. Atau nomor 2 belum tentu. Kita harus jeli untuk
lihat datanya juga. Kita lihat juga misalnya query covernya, apakah seluruh sampel kita misalnya punya sequence 600, ya, apakah ke 600-nya itu tercover sama atau cuma 100-nya? Kalau cuma 100, dia back score-nya paling tinggi, belum tentu ya sama dengan punya kita. Ya. Selain itu kita juga perlu lihat percent identification, ini similarity-nya ya. Yang punya itu keseluruhan dari sites yang tadi dilihat ya, apa homolognya, apa dia cover semuanya. Kalau dia 100% berarti dia sama, 100% sama ya, identik dengan sequence kita. Ya, kita dilihat di sini. Nah, kalau misalkan ada tadi ininya tinggi sebagainya, tapi namanya berbeda dengan yang di bawah. Yang di bawah misalnya spesies B, semua yang di atasnya spesies A. Menurut kalian kita harus mempercayai spesies yang paling di atas atau spesies B yang banyak ini? Tadi kan misalnya spesies A di sini, tapi spesies B semua di sini. Spesies A nilainya paling tinggi. Kenapa menurut kalian kita harus percaya spesies? Bisa jadi yang satu mulut dulu. Oke, ada lagi? Nah, kalau nanti kalian ketemu data seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Mana yang harus kalian pilih? Cuma memilih antara dua sih, yang di atas sama yang di bawah. A atau B? A sendiri boleh di atas, B berbanyak, tapi dia mulai dari nomor 2 sampai ke bawah. Ada yang salah nggak data yang di situ? Ada kemungkinan yang salah nggak? Kalau whole genome harusnya paling atas ya, atas dia 100%. Harusnya kalau whole genome-nya benar, berarti yang di bawahnya juga spesiesnya harusnya benar ya. Kesalahan yang biasanya terjadi itu bisa aja orang yang menginputkan namanya itu sebenarnya itu spesies B, tapi dia inputkan sebagai spesies A. Itu ya, jadi di metadata yang dia inputkan itu ada error. Jadi kalian setelah dapat misalnya data seperti itu, kalian bisa buka nih datanya, kalian bisa klik terus dibaca data di dalamnya, autornya siapa, lokasinya di mana, sudah dipublish atau tidak, datanya itu yang kalian cek lagi. Ya. Kalau misalnya ada hasil kalian lihat, belum dipublish nih artikelnya, kalian lihat yang spesies B tadi sudah dipublish banyak artikelnya, jadi kemungkinan pakai yang B aja. Tapi kalau spesies A-nya udah terpublish dan ternyata di publikasi itu dia menyampaikan kalau ada perubahan taksonomi dan sudah diverifikasi dan ini whole genome, jadi bukan spesies B lagi, kita spesies A. Kalian bisa pakai yang spesies A tadi. Kopikan ya untuk sequence-nya tadi. Setelah itu dipilih settingnya, setting yang standar. Nah, ini similar sequence. Ada yang sudah sampai sini? Sudah. Nah, lalu kita klik blast. Ada muncul Acanthopleura limata. Ada yang tahu Acanthopleura limata ini? Ya. Dia itu sejenis siton lokal Ya. yang hidup di laut. Hidup di laut ya, jadi moluska ya. Icon ya. Itu jadi Acanthopleura limata ya. Kita lihat di sini query covernya 100% ya. Berarti dia ada berapa tadi pasangan bahasanya? Panjang bahasanya berapa? Kalian dapatnya berapa? Ya. Untuk pasang bahasa yang saya dapat dari hasil penelitian tersebut 649. 649. Ada lagi yang lain dapat nilainya? Saya dapatnya 676. 676. Ada yang dapat 676? 676. Yang lain? Ada yang dapat 649 tadi ya Luhur ya? Iya. Ya, Luhur dapat 649. Yang lain? Ya. 99. Oke. Ada yang berbeda-beda ya dapatnya. Apa yang menurut kalian kira-kira kenapa bisa sequence yang didapat itu beda-beda panjang? Ada yang mau coba jawab? Ya. Mungkin kan tadi itu proses awal itu adalah memotong bagian awal sama bagian akhir. Mungkin ada bagian primer yang dipotong, ada bagian primer yang nggak dipotong, ada bagian yang kelebihan itu nggak dipotong. Jadinya ada beberapa yang memang nggak benar-benar 100%, tapi mendekati. Ya.
Ya, jadi tergantung kita editing di awal tadi ya. Yang berbeda tadi panjang bahasanya, query covernya 100% juga yang pertama. Iya, 100%. Max score-nya 689. yang 739 tadi 676 apa 649? panjang bahasanya. Panjang bahasanya 676. 676. Oke. Lalu persen identity-nya Persen identity-nya sama enggak? 86,39%. 39. Oke, lalu yang 4 Persen identifikasinya 85,82%. ada sedikit perbedaan ya tadi ya, karena berkurang sedikit untuk sequence-nya gitu ya. Sementara untuk belasan penting kita lihat di sini kalau sudah selesai. Boleh coba di blast kalau yang udah. Ada yang udah dapat datanya? Udah keluar? Bisa jelasnya? Ya, oke. Nanti kita bahas ya. Ya, ada yang masih editing? Ada begini? Ada kesulitan? Bolong-bolong. Untuk nyari data pembanding misalkan dari data ini, data menurut kalian data yang mana yang harus diambil untuk membandingkan data punya kita? Apakah satu aja Cantelflora yang germata ini atau spesies lain juga diambil? Kalau kita ingin mengidentifikasi, gimana? Satu aja atau ambil beberapa? Ambil beberapa, tapi spesies berbeda. Nah, yang lain ada lagi yang punya pendapat berbeda? Beberapa. Oke. Ya, kalian bisa ambil beberapa ya untuk memastikan kalau itu spesiesnya benar ya. Tadi kalau belas kita cukup dengan tadi. Kalau misalkan dia bukan ini 100%, identikalnya juga di atas 99. Kita bisa ambil satu aja, itu pasti. Dan datanya banyak yang sama. Tapi kalau banyak yang berbeda seperti ini, kita ambil beberapa ya, beberapa spesies yang berbeda. Nanti kita download datanya dan kita masukkan ke analisis di sini. Kita align lagi di sini. Itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang filogenetik ya. Jadi kita masukkan ke dalam pokok filogenetik untuk melihat kekerabatannya. Itu sebenarnya data kita data yang mana, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu untuk yang bisa kita bahas hari ini. Ada pertanyaan sebelumnya dari materi pertama sampai kedua? Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi mengenai, saya tutup dan akhiri untuk pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Cukup dengan mengakhiri Om Santi. Terima kasih ya Dede, selamat sore. Selamat sore.